Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, seluruh kerajaan-kerajaan ilmu yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas, yang sudah menyatu dengan Mas Dimas, atas ridhamu ya Allah, aku mohon lepaskanlah seluruh kerajaan-kerajaan ilmu yang sudah ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan ilmu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan masih banyak yang menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap sesuatu yang masih kasat mata. Selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Pemirsa, di sini kami akan mencoba memberikan bantuan kepada mereka yang datang ke studio narasumber kami yang memiliki permasalahan baik yang medis maupun yang non-medis. Dan untuk menuju kepada narasumber pertama kami, saya harus sampaikan sebuah berita terlebih dahulu. Ini adalah pengalaman atau mungkin kesalahan yang saya yakin sangat besar dosanya. Sebuah perselingkuhan yang mengakibatkan hukuman yang berat. Ilmu hitam yang dikirim oleh istri dari sang lelaki yang ia selingkuhi. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, tepuk tangan boleh semua. Silakan. Dengan Ibu siapa namanya? Aja Nuryani. Ibu Uum ya. Tadi sudah dengan persetujuan dari Ibu Uum ya, tentang menyampaikan apa yang Mas Robi tadi sampaikan, dan Ibu Uum juga sudah bersedia ya. Jadi insya Allah dosanya bukan di Mas Robi ya, menyebarkan aib ini ya, karena Ibu sudah menyetujui. Ibu Uum, betul pernah ada kehilafan melakukan sebuah hubungan dengan suami orang lain waktu itu? Istighfar ya Ibu ya. Masih ingat waktu itu? Oh, maaf, Ibu waktu itu single juga atau punya suami? Punya suami. Allah. Gak apa-apa Mas Robi bahas dulu di sini. Gak apa-apa. Tahun berapa dan bagaimana kehilafan ini bisa terjadi waktu itu? Tahun 2012. 2012, 7 tahun lalu ya? Iya. Bagaimana bisa bertemu dengan lelaki ini? Pertama-tamanya saya menjadi murid ya. Murid. Ya Allah. Apa? Memang ada keluhan apa? Kok yang Mas Robi dengar dari tim, ini katanya mengarah kepada sang istri dari guru ini. Itu gimana kok bisa? Ya masalah itu saya nggak mau suuzon ya. Tapi waktu itu kan ibu saya mau diobatin, lagi sakit ke dia. Udah rame gini, udah nyebar gitu beritanya. Kata istrinya, udah jangan diobatin, biarin mati aja ibu-ibunya gitu. Ibu saya digituin. Nanti kita tanya lagi apa yang menurut Pak Ustadz yang terjadi sama ibu ini ya. Apakah sihir atau ilmu atau bagaimana ya? Tahu, ya. Ya pemirsa, mari semua di sini kita berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Seperti biasa kalau masalah rumah tangga, Robi akan banyak diam. Mungkin Pak Ustadz yang lebih paham bagaimana sebuah perselingkuhan bisa terjadi. Tapi intinya yang Robi gali tadi, Bu Hajah sudah punya ada apa ya Pak Ustadz? Ada rasa malu lah, pernah hilaf gitu. Pak Ustadz mungkin ada yang mau ditanya. Belum ya. Jadi Ibu Uum sakitnya tuh di sini. Satu. Mas Robi yang pegang mikrofon ya sini. Di mana aja tunjukin Pak Ustadz. Sini, kanan pundak. ditusuk-tusuk pisau. Aduh. Sini berat banget ya Allah. Sampai ini nih tulang ini nih tulang ekor. Tulang sakit ekor. kalau duduk kelamaan tuh sakit. Tapi kalau mau diobatin itu Pak Ustadz, anehnya itu datangnya kayak ketawa-ketawa gitu tapi setengah sadar gitu. Emang berapa kali pengobatan sudah dilakukan? Udah beberapa kali. Ada hasil? Enggak, masih nol. Saya penasaran sama metode pengobatan yang pernah dilakukan apa saja?
Kan saya tuh jualan ya, jualan katanya kalau pengen laris gitu. Nggak tahu cuma ikut-ikut aja ya. Kalau di sini dipasang apa ya? Pakai minyak japarot gitu. Nggak tahu itu apa. Saya taunya minyak urut, Bu. Nggak tahu itu ya. Keluar angin gitu. Itu pasang susuk ngaruh waktu itu. Waktu di Tanah Suci. Iya, maksudnya dalam apa dagangnya tadi dalam bisnisnya Iya, ngaruh. alhamdulillah syariat. Oh, alhamdulillah bagaimana? Oh gitu. Nggak boleh alhamdulillah dong. Alhamdulillah katanya Pak Ustadz bagaimana? Emang pengen tahu emang perubahannya apa sih? Ini bukannya saya tapi pengen tahu emang yang katanya alhamdulillahnya itu apa? Jadi penjualan banyak gitu. Oh jadi rame gitu. Dagang apa sih, Bu? Warung, sembako. Warung. Biasanya memang sebulan penghasilan berapa kalau dihitung sebelum pasang Kalau susuk? sebelum 300.000 dan kecil, Kecil banget kecil. ya, warung kecil. Iya. Kalau setelah pasang susuk Ya sampai 2 juta, sejuta. 2 juta. Siapa yang ngasih sampai 2 Ya juta? itu, yang nggak tahu ya pembeli. Ya, dari Ya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dari susuk ya, apa dari Allah? Bukan dari susuk mungkin itu. Dari Allah. Udah hilap saya. Udah hilaf. Ya, Pak Ustadz berbicara soal susuk, ini tampaknya masyarakat menilai sangat kental dan dekat sekali dengan beberapa pelaku seni, khususnya penyanyi dangdut. Tapi saya nggak tahu nih Pak Ustadz, kira-kira kalau bintang tamu kita duo anggrek yang tergabung yaitu Devai dan Putri ini, apakah mereka pernah hilaf atau tergoda pakai susuk atau tidak ya demi karirnya? Langsung saja pemirsa, ini dia duo anggrek. Boleh tepuk tangan. Halo, Put, Devai, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung sama Pak Ustadz, duduk di situ boleh ya. Silakan. Ini Ibu sakit pegel ya? Mas Robi ngobrol sama duo anggrek dulu, istighfar dulu ya. Nah ini apa buat Putri sama Devai, kita nggak bisa pungkiri lah kalau masyarakat, apalagi netizen lah ya, mikirnya wah kalau jadi dangdut mah pasti pasang susuk di sini sana sini segala macam, sampai di maaf bagian pinggul katanya buat goyangan. Jujur, ini sama Pak Ustadz nggak bisa bohong. Pernah nggak hilaf? Ya saya nggak tahu apakah sudah dikeluarkan atau belum. Pernah nggak hilaf? Ayo, jujur. Alhamdulillah enggak. Emang ngomongnya harus kembar gitu ya? Bener nggak? Enggak juga. Alhamdulillah. Pernah diajak, ditawarkan? Kalau ditawarin sih banyak ya. Banyak? Banyak. Tapi alhamdulillah Putri enggak. Emang khasiatnya apa Put katanya kalau pasang susuk? Katanya untuk penyanyi dangdut gitu? Oh, katanya buat menarik apa? Auranya lebih keluar kayak gitu. Pengen diundang-undang lagi banyak job gitu sih. Ya insya Allah sih Pak Ustadz ini udah benar-benar insya Allah taubat deh. Tapi bagaimana Pak Ustadz melihatnya? Silakan Pak. Iya, mudah-mudahan taubatnya beneran, nyesel. Jadi jangan diulang lagi. Walaupun kata sebagian orang itu, mohon maaf ya, selingkuh itu indah. Sebagian. Yang kerasukan. Bagi kita insya Allah nggak indah. Takut ketahuan. Deg-degan ya Pak Ustadz? Bagi orang indah, kali deg-degannya kali ya. Kalau saya nggak mau yang deg-degan lah. Mudah-mudahan bisa taubat. Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Uum. Ya tadi udah cerita kalau ada susuk juga. Ini siap nggak kalau susuk dilepas ini nanti penjualannya turun warung? Sekarang kita pasrah aja ke Gusti Allah. Oh bagus, saya suka. Pak Ustadz maaf, berarti Pak Ustadz melihatnya ini belum keluar? Belum, Masih ada? masih. Astagfirullahaladzim, Ibu berarti naik haji kemarin dari susuk? Gimana itu Pak Ustadz? Itu ya tobat di sana guys, sholat tobat setiap waktu. Iya, ada. Cuma semua ilmu manusia itu kalau ke tanah haram, tanah suci ya, itu tidur ilmu. Sementara tidur. Oh gitu. Itu saya amati kalau saya pas main ke sana itu saya ngamati tiap orang kan insya Allah tahu. Jadi tidur, ilmu apapun tidur. Pantesan Ibu tadi bereaksinya pada saat pulang dari hajah Pak Iya, Ustadz. benar. Itu status hajahnya bisa mabrur apa? Itu Ya, Allah walam bisawab, tapi bagaimana tuh kita Pak serahkan Ustadz? sama Allah aja. Kita serahkan sama Allah karena Allah yang berhak menilai ya. Saya hanya melihat dari sisi dari sisi keilmuan aja seperti itu yang saya amati. Jadi kalau di tanah haram itu kalau orang yang punya ilmu atau orang yang masih ada jinnya itu kalau dia sholat di Masjidil Haram kemudian dia dengerin serius itu jin itu keluar dari tubuhnya.
Jadi keluar, cuma nggak semua jin keluar, jin-jin tertentu tergantung bacaan imamnya itu seperti itu. Oke, Ibu aminkan doa saya akan Khusyuk ya Ibu. memohon ya. kepada Allah Ta'ala Aminkan ya. agar ilmu-ilmunya Ibu dilepas oleh Allah ya. Ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar mantra-mantra sihir, mantra teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu yang menghujam pada tubuh Ibu ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, mantra-mantra teluh dan mantra-mantra santet yang ada dalam tubuh Ibu ya Allah, amin. Dan yang juga ada di rumahnya dukun yang membuat zalim Ibu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dalam tubuhnya Ibu dan boneka yang dipergunakan untuk menyerang Ibu ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu banyak sekali kerajaan jin yang menyerang Ibu ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang Ibu ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Afwan, dalam urutan doa Pak Ustadz, emang betul terlibat ada boneka seperti voodoo gitu? Insya Allah ada. Ya Allah Bu. Tadi ya kami dengar Ibu sempat seperti tertawa juga gitu, setengah sadar kalau begitu ya. Gimana pundaknya? Nah coba digerakin pelikatnya semua, tulang ekornya apa ya? Ada yang merasa seperti keluar enggak atau enggak? Pundaknya bagaimana sekarang? Lebih ringan? Masih sakit Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Itu kenanya sudah agak lumayan. Jadi dia butuh proses karena dia nitik. Jadi nyerangnya bukan melebar, nyerangnya nitik. Jadi dia seperti memasukkan maksimum ke satu titik. Itu kalau tipikal seperti itu biasanya mau melumpuhkan tangannya. Aduh. Tipe satu titik itu mau melumpuhkan tangan. Ibu Tapi insya Allah ini nanti proses keluar. Ini kan proses keluar. Mudah-mudahan beberapa hari ini bisa lebih agak lega. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Ya syukurlah pelan-pelan Ibu ya, jangan dicampur-campur lagi ya. Ya, silakan jangan pamitan kurang sama pinter, Pak ya. Ustadz. Terima kasih buat Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz, Ya. jemaah semuanya udah doain Bu Haji. Amin. Mudah-mudahan Bu Haji nggak sampai terjerumus lagi sama dosa yang besar itu ya Allah. Hebat loh, Ibu berani nih Iya. mengakui semua yang Ya salah. saya memang ngakui itu dosa besar ya Allah. Mungkin saya hilang. Ya terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, pemirsa, untuk narasumber selanjutnya tampaknya saya harus jaga-jaga karena narasumber kita yang satu ini sejak tahun 2010, artinya sudah 9 tahun ini mempelajari ilmu hitam. Astagfirullah. Saya yang deg-degan Pak Ustadz. Langsung saja kita bertemu. Yuk. Assalamualaikum Mas. Apa namanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Sularpalupi, Dimas usia berapa? umur 26 tahun, dari Jakarta. Awal kisah, saya dulu ada seorang indigo. Dari lahir, saya sudah bisa melihat setan. Jin. Jin. Tapi saya waktu itu belum nggak percaya. Waktu itu yang menyerang adalah keluarga saya, khususnya ibu saya. Entah kenapa keluarga saya selalu diincar, selalu oleh orang-orang yang tidak suka sama saya, keluarga saya. Kemudian waktu SMA, waktu mau kuliah, saya korban bully oleh teman-teman saya. Saya punya rasa dendam, emosi, benci luar biasa sama teman saya. Bagaimana perasaan waktu saya ingin orang itu mati hari itu juga.
Tapi saya bingung harus kemana. Kemudian saya belajar oleh ustadz tanda kutip yang tidak sesat, kemudian seperti itu. Sejak usia 18 tahun Iya, ya berarti 18 ya? tahun. Kalau 9 atau 8 tahun ke belakang, oke. Dan terus itu saya pernah mati suri. Entah kenapa saya mati suri. Percaya nggak percaya, Pengalamannya gimana pas mati itu, mati Dimas? suri saya 5 menit. Yang kamu lihat apa aja? Saya melihat ada kayak berupa Prabu Siliwangi dan Nyolor Kidul. Saya pikir itu malaikat, tapi ternyata panglimanya. Sang Panglima bilang kamu harus hidup lagi gitu Iya, atau gimana? suruh hidup lagi, suruh titip keluarga. Karena saya punya keluarga waktu itu, alhamdulillah sudah almarhum. Dia ingin menghancurkan keluarga saya, tapi tidak bisa karena saya mencegahnya. Setelah Dimas sadar dari mati suri, ilmunya semakin kuat atau memudar? Semakin kuat, semakin gagah, semakin dibawa, semakin orang segan sama saya. Tapi saya ada suka dan rasa sayang sama seseorang. Dia memberitahu saya, kalau mau nikah tolong hilangkan semua ilmumu, karena saya nggak mau menikah kalau saya punya ilmu seperti kamu. Betul, betul. Sekarang masih pacaran, berhubungan? Hari ini lagi tidak dulu, tapi kalau setelah ini kalau benar-benar lillahi ta'ala, kalau karena Allah saya mau. Kalau misalkan sudah sembuh, insya Allah sudah sembuh. Iya, Sang perempuan ninggalin kamu dendam nggak bakal? lillahi ta'ala, karena bukan jodoh. Tepuk tangan dulu. Masa dipegang. Silakan Pak Ustadz. Iya. Memang kalau seperti Mas Dimas ada ilmu yang gampang dilepas, ada ilmu yang agak butuh waktu dilepas. Butuh waktu dilepas itu biasanya ilmu yang sudah menyatu, biasanya kalau sudah melihat jin, itu ilmu itu agak butuh waktu untuk lepas. Jadi dia butuh waktu. Tapi kalau ikhlas kepada Allah Ta'ala, mau sujud kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu tetap akan lepas. Karena interaksi dengan makhluk itu kita tidak tahu, makhluk itu kekuatannya sampai seberapa kita tidak tahu. Oh, it's okay. Pegel ya? Nggak apa. Siap? Siap, insyaallah kita. Insyaallah. Saya Billahi mau ta'ala. Oke. Mau apa? Mau hijrah karena Allah. Mau hijrah karena Allah Pak Ustadz katanya. Mau hijrah Pak Ustadz. Seneng saya. Masih muda, harus hijrah dengan Allah Ta'ala. Ilmu itu hanya duniawi, yang kita cari adalah akhirat. Mas Dimas, saya salut. Karena banyak, nggak cuma yang muda, yang tua aja punya ilmu nggak mau dilepas biasanya. Tapi Mas Dimas mempertaruhkan badan untuk hijrah di waktu muda, saya salut sekali. Mudah-mudahan diikuti sama saudara-saudara kita yang lain ya. Amin. Mas Dimas, aminkan doa saya satu-satu melepas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Dimas, ya Allah, yang ada di hadapanku ini. Aku mohon kepadamu ya Allah agar mantra-mantra musyrik yang pernah dipelajari oleh Mas Dimas, yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas, aku mohon agar Engkau hancurkan ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah, amin. Dan seluruh ilmu-ilmu yang sering dibaca oleh Mas Dimas ya Allah, seluruh ilmu-ilmu yang menjadi mantra dan menyatu dengan hatinya Mas Dimas, menyatu dengan jantungnya Mas Dimas, menyatu dengan otaknya Mas Dimas ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu dan mantra-mantra
musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, seluruh kerajaan-kerajaan ilmu yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas, yang sudah menyatu dengan Mas Dimas, atas ridhamu ya Allah, aku mohon lepaskanlah seluruh kerajaan-kerajaan ilmu yang sudah ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, untuk saudaraku yang bernama Mas Dimas ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmunya dimohonkan agar Engkau keluarkan ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Dimas ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa Mas Dimas ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau terima taubatnya Mas Dimas ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.